Pemuda ini menemukan sebuah naga yang terikat, dan tentu saja ia harus segera menghabisi naga tersebut. Sebab naga adalah musuh terbesar keluarga, dan juga kaumnya. Tapi Hikapo malah tak tega melakukan itu dan melepaskan jeratan sang naga. Hikap sempat panik saat naga itu akan menyerangnya. Tapi ternyata naga hitam ini tidak menyerang Hikap. Lalu pergi begitu saja. Hikap tinggal di sebuah desa yang selalu diganggu oleh hama, yaitu naga. Semua warga desa tempat Hikap tinggal sudah terbiasa dengan hal ini. Bahkan para anak-anak seusianya sudah diajarkan cara untuk melawan naga. Tapi Hikap tidak memiliki kemampuan itu. Ia sama sekali tidak bisa bertarung melawan naga. Ayah Hikap yang merupakan seorang kepala suku sangat dihormati di desanya. Sedangkan Hikap, anaknya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi malam ini Hikap tidak mau terus diam, dan ia mencoba naik ke atas bukit seorang diri, dan ingin mencoba untuk menjerat seekor naga. Setelah cukup lama fokus mengeker, akhirnya Hikap melepaskan jeratannya. Ia merasa berhasil mengenai seekor naga. Dan tanpa sadar ada seekor naga lain di belakangnya. Hikap yang panik hanya bisa berlari, dan tentu saja hal itu membuat dirinya semakin terlihat lemah di mata orang-orang. Terutama ayahnya sendiri. Ayah Hikap sempat malu dengan kelemahan anaknya. Padahal sebagai kepala suku, ayah Hikap sangat tegas menegaskan bahwa mereka adalah pejuang untuk menghancurkan para naga. Pemuda ini tak tega untuk menghabisi naga yang baru saja berhasil dijeratnya tadi malam saat desanya diserang kawanan naga. Hikap malah melepaskan naga hitam tersebut. Sikap Hikap sangat berbanding terbalik dengan ayahnya, yang sangat tegas menginginkan Hikap menjadi petarung untuk membasmi para naga. Walaupun Hikap sudah terus menolak, tapi sebagai anak kepala suku, Hikap harus ikut pelatihan yang disebut ujian api. Para anak-anak akan dilatih untuk bertarung melawan naga, dan tentu saja Hikap menjadi anak yang paling diremehkan. Latihan ini bukan hanya sekedar teori, tapi anak-anak harus melawan naga yang sempat tertangkap oleh warga desa. Salah satu anak yang paling mencolok dan memiliki bakat adalah Astrid. Ia sangat cekatan dan mampu mengendalikan naga yang mereka lawan. Berbanding terbalik dengan Hikap yang malah pasrah saja diserang naga. Untung saja pelatih mereka cepat datang menyelamatkan Hikap. Jika tidak, nyawa Hikap akan melayang. Pada latihan pertamanya, Hikap masih penasaran dengan naga yang baru saja ia lepaskan. Setelah mengikuti jejaknya, ternyata naga yang dilepaskan Hikap ini mengalami kelainan dan tak bisa terbang. Naga hitam ini tidak bisa terbang lagi karena mengalami kelainan pada ekornya. Hikap sempat takut saat naga hitam ini memandanginya. Karena penasaran dengan jenis naga apa yang ia temukan, Hikap pun mulai mempelajarinya dari buku legendaris yang dibuat para leluhur. Ada buku ini terdapat banyak sekali jenis naga dan kekuatannya. Namun ada satu yang belum ditemukan, yaitu naga Night Fury. Hikap yakin naga yang ditemukannya adalah Night Fury. Sebab bentuknya berbeda sendiri. Naga yang paling diincar para Viking. Ayah Hikap yang merupakan seorang kepala suku tak henti-hentinya mengajak para warga desa untuk mencari sarang naga lalu membasmi mereka semua. Namun pasukan ayah Hikap selalu gagal dan tidak pernah sama sekali mendekati sarang naga di tempat yang mereka yakini. Sementara itu, para anak-anak masih terus mengikuti pelatihan melawan naga. Tentu saja Hikap yang dianggap paling cupu masih belum bisa berbuat apapun. Hanya Astrid yang terlihat sangat serius dalam latihan ini. Hikap yang seharusnya ditakdirkan menjadi seorang pembasmi naga, ia malah mencoba untuk berteman dengan naga yang baru saja ia temukan. Berbagai macam cara Hikap lakukan agar naga ini mau mendekat kepadanya. Usahanya untuk mencoba memberikan makan kepada naga hitam ini berjalan cukup baik. Naga hitam ini mulai nyaman dan mau berinteraksi dengannya. Hikap tak menyangka bahwa saat ini akan berinteraksi dengan seekor naga, yang dimana naga adalah musuh besar kaumnya. Hubungan Hikap dengan naga hitam ini semakin lama semakin akrab. Dan setelah cukup lama membangun kepercayaan, akhirnya Hikap berhasil bersentuhan dengan seekor naga. Untuk pertama kali dalam hidupnya, setelah bermain dengan naga, ia pulang ke rumahnya. Hikap yang memiliki kemampuan di bidang pembuatan senjata, langsung membuatkan ekor baru untuk naga hitam, yang kini sudah menjadi temannya. Naga hitam ini ia berikan nama Toothless. Saat Toothless sedang makan, Hikap langsung memasang ekor baru untuk Toothless. Tak terduga, ternyata ekor baru buatan Hikap membuat Toothless bisa terbang kembali. Setelah sekian lama, Toothless kehilangan kemampuan untuk terbang karena kelainan pada ekornya. Tapi cara Toothless terbang masih belum bisa dikendalikan. Setelah bermain-main dengan naganya, Hikap harus kembali ke desa, mengikuti latihan untuk membasmi para naga bersama anak lainnya. Karena sudah berpengalaman dengan Toothless, Hikap mendadak bisa mengendalikan para naga. Semua orang pun terheran-heran. Ternyata Hikap membawa seekor ikan yang sangat ditakuti oleh naga. Hikap bisa mengetahui itu setelah berteman dengan Toothless. Setelah membuatkan ekor palsu untuk naga yang kini menjadi temannya, Hikap harus memikirkan cara bagaimana agar ia bisa mengendalikan Toothless saat terbang. Hikap pun kepikiran untuk membuat alat seperti kemudi di kakinya, sehingga ia bisa mengendalikan ekor palsu Toothless saat terbang. Setelah sekian lama berteman dengan seekor naga, Hikap pun semakin banyak tahu tentang kelemahan para naga dan hal apa saja yang ditakutinya. Hingga saat latihan membasmi naga, Hikap terlihat semakin mahir. Pertama, naga tidak suka dengan bulu-bulu halus dari sebuah bunga. Lalu kemudian, Hikap juga tahu bahwa naga sangat suka digaruk di bawah lehernya, sehingga membuat para naga menjadi luluh dalam sesaat. Teman-teman Hikap dalam ujian benar-benar sangat penasaran bagaimana Hikap bisa mengetahui semua kelemahan para naga. Bahkan Hikap juga bisa mengendalikan naga kecil. Ini hanya dengan menggunakan cahaya. Hikap yang awalnya diremehkan di desa ini, kini mendadak menjadi idola. Tapi saat Hikap akan menemui naga temannya,
Salah satu anak tak sengaja melihat Hikap dan mengikutinya. Apakah kini rahasia Hikap yang sekarang berteman dengan naga akan terbongkar? Jika benar begitu, Hikap akan dalam masalah besar. Semua warga desa tidak ada yang tahu Hikap berteman dengan naga, apalagi ayah Hikap adalah kepala suku yang sangat ingin sekali membasmi naga. Pemuda ini akhirnya berhasil mengendalikan naga liar yang sekarang sudah menjadi temannya. Berkat ekor buatan dan beberapa alat pengendali gerakan, Hikap bisa terbang bebas bersama naga yang awalnya tidak bisa lagi terbang ini. Hikap tidak pernah merasa sangat bahagia seperti ini di dalam hidupnya, tapi Hikap harus merahasiakan pertemanannya dengan Toothless, sebab ayah Hikap yang merupakan pembasmi naga sejati pasti tidak senang dengan hal itu. Setelah mendengar kabar bahwa Hikap sangat mahir dalam latihan membasmi naga, akhirnya sang ayah secara resmi mengakui bahwa Hikap adalah pembasmi naga yang hebat. Latihan terakhir untuk menentukan siapa yang akan mengikuti ujian api akhirnya dilakukan dan ditonton oleh ayah Hikap dan warga lainnya. Lagi-lagi dengan triknya Hikap bisa mengendalikan naga itu, dan akhirnya Hikap menjadi anak terbaik dalam ujian ini dan akan mengikuti ujian api. Astrid yang curiga dengan Hikap malah terus mengikuti Hikap ke tempat tinggal Toothless. Akhirnya ada orang lain yang tahu bahwa Hikap berteman dengan seekor naga, dan Hikap meminta Astrid jangan menyerang Toothless. Astrid sempat ingin melaporkan pada semua warga desa, namun Toothless dan juga Hikap langsung mencegahnya dan membawa Astrid terbang bersama Toothless. Hikap meminta Astrid untuk mau ikut dengannya. Jika tidak, Astrid akan dibiarkan tergantung. Akhirnya Astrid pun mau ikut terbang bersama Toothless dan juga Hikap. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seekor naga bisa dijadikan teman, dan Astrid yang awalnya sangat benci dengan seekor naga, kini mulai mengerti bahwa sebenarnya naga yang menyerang desa mereka hanyalah diperintahkan oleh raja mereka. Astrid dan Hikap menjadi satu-satunya orang yang sudah melihat sarang naga secara langsung, karena sudah dibawa oleh Toothless, tapi Hikap meminta Astrid untuk merahasiakan semua yang sudah dilihatnya. Esoknya Hikap yang menjadi siswa terbaik dalam pelatihan membasmi naga, akhirnya harus mengikuti ujian api, melawan naga terkuat yang sudah mereka tangkap. Tentu saja semua warga berharap Hikap akan membasmi naga itu. Tapi saat naga itu dilepaskan, Hikap malah diam saja dan meletakkan senjatanya. Hikap ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa naga bisa dijadikan teman, tapi karena ayah Hikap membuat keributan, naga yang sudah sempat dijinakkan ini malah kembali mengamuk dan menyerang semua orang. Toodles yang mendengar keributan ini langsung ingin membantu Hikap sahabatnya. Tentu saja semua orang tidak tahu bahwa Toodles adalah naga yang baik. Untunglah Hikap sempat menghentikan Toodles yang akan menyerang ayahnya. Dan Toodles malah ditangkap. Setelah insiden ini, ayah Hikap benar-benar kecewa karena Hikap malah berteman dengan naga. Dan ayahnya tak mau lagi menganggap Hikap anaknya. Naga yang sebenarnya sangat baik hati ini malah tertangkap dan dipaksa oleh kaum ini untuk menunjukkan jalan menuju sarang naga. Hikap tentu saja tidak akan membiarkan naga sahabat disiksa dan ditangkap seperti itu. Sehingga Hikap dan Astrid mengajak teman-temannya yang lain untuk melepaskan semua naga yang sudah tertangkap, lalu meminta bantuan para naga itu untuk menyelamatkan Toothless dan ayah Hikap yang kini sedang dalam perjalanan menuju sarang naga. Pasukan yang dipimpin oleh ayah Hikap tidak tahu bahaya yang mereka hadapi. Karena petunjuk dari Toothless, pasukan ayah Hikap sudah sampai di depan sarang naga dan langsung membombardir pintu masuk ke sarang naga. Dengan sangat yakin, ayah Hikap memimpin pasukan untuk masuk ke dalam sana dan menghabisi semua naga yang ada. Namun tanah tiba-tiba bergemur, dan pasukan fighting pembasmi naga ini pun kocar-kacir, lari ketakutan. Ternyata mereka semua sudah membangkitkan raja para naga yang tertidur. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa naga yang mereka hadapi sebesar ini dan semengerikan ini. Untunglah Hikap dan teman naganya datang membantu untuk menyerang raja naga yang kini sudah bangkit. Tapi tentu saja Hikap harus menyelamatkan Toothless sahabatnya, terlebih dahulu yang saat ini sedang dijerat. Tapi Hikap malah sangat kesulitan karena Toothless malah masuk ke dalam air. Saat sedang berusaha menyelamatkan naga sahabatnya yang tenggelam, Hikap malah ditarik ayahnya. Ternyata ayahnya juga turun kembali ke dalam air dan membantu Toothless yang terperangkap. Akhirnya sekarang ayah Hikap mengerti bahwa naga tidak selamanya akan menjadi musuh. Hikap dan Toothless pun bergabung bersama teman-temannya untuk mengalahkan raja para naga. Para anak-anak ini awalnya cukup kesulitan melawan raja naga, sampai Astrid harus terjebak di dalam mulut raja naga. Untunglah Toothless cepat datang menarik perhatian raja naga ini dan memberikan serangan secepat kilat. Pantas saja Toothless dijuluki sebagai naga terkuat, karena kekuatannya sangat lincah dan luar biasa. Toothless melakukan serangan tepat masuk ke dalam mulut raja naga, sampai mengakibatkan ledakan yang begitu besar. Hikap sempat terlempar ke tengah kobaran api dan Toothless mencoba untuk menolongnya. Semua orang tentu saja panik, mengkhawatirkan kondisi Hikap. Ternyata Toothless sudah melindungi Hikap dengan tubuhnya. Inilah untuk pertama kali, ayah Hikap berterima kasih kepada seekor naga. Setelah sadar dari pingsannya, Hikap kaget Toothless bisa bermain di dalam rumahnya. Ia takut ayahnya akan marah. Tapi saat Hikap bangkit, ia juga baru sadar bahwa Hikap sudah kehilangan sebelah kakinya. Lalu saat Hikap dan Toothless keluar dari kamarnya, pemandangan tak biasa terlihat, di mana akhirnya warga desa mereka bisa hidup damai dan berdampingan dengan para naga yang sebelumnya mereka anggap sebagai musuh yang harus dibasmi.